Halo semua, selamat datang di Quick Point KBGO. Kali ini kita kedatangan tamu Anindya Restuviani dari Jakarta Feminis dan Holabek Jakarta. Vivi hari ini akan membahas atau berbagi ya tepatnya pengalaman dia sebagai seorang penyintas kekerasan berbasis gender. Apa saja yang dialami Vivi, bagaimana berproses gitu ya dari korban kemudian menjadi seorang penyintas, dan apa saja yang dialami ketika sudah menjadi penyintas yang ceritanya juga diketahui oleh publik. Mari kita tanya-tanya Vivi dan dengarkan jawabannya. Halo Vivi. Hai Ellen, hai teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik, semoga Vivi juga dalam kondisi baik ya. Thank you Vivi sudah mau diundang di Quick Point KBGO dan akan berbagi ceritanya hari ini. Tetapi mungkin nih kita kenalan dulu lah sebelum kita memasuki sesi-sesi selanjutnya. Silakan Vivi. Thank you so much Ellen dan juga teman-teman Quick Point KBGO udah mau mengundang aku hari ini untuk diskusi sama-sama. Tapi mungkin sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Anindya Restuviani, tapi biasa dipanggil Vivi. Aku sekarang bekerja sebagai direktur program dari sebuah organisasi yang sering sekali dikenal sebagai Jakarta Feminis, dan aku juga kebetulan menjadi co-director dan juga site leader dari Holabek Jakarta. Yang keduanya sebetulnya sama sih, feminist organization yang kalau Jakarta Feminis mungkin lebih ngebahas tentang isu-isu secara umum, feminisme itu apa dan advokasi-advokasi menuju kesetaraan gender. Tapi kalau Holabek Jakarta memang kita fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender itu sendiri. Kalau terkait dengan kekerasan berbasis gender itu sebenarnya banyak perempuan yang sudah mengalami ya, tapi ingin tahu nih spesifiknya kalau misalnya pada Vivi sendiri apakah mengalami kekerasan berbasis gender dan dalam bentuk apa, atau mungkin ada yang bisa dibagikan gitu ya dari pengalaman Vivi untuk teman-teman. Sebetulnya ini sih benar apa yang tadi Ellen bilang. Kalau secara statistik orang menyebutkan khususnya di Indonesia itu pernah ada sebuah survei yang dilakukan oleh UNFPA dan juga BPS yang di tahun 2017 tentang tadi ya kelayakan hidup perempuan di Indonesia, dan itu menyebutkan 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Tapi kalau aku sih selama ini melihat setiap perempuan yang aku temui, mereka pasti bilang bahwa mereka pernah mengalami kekerasan berbasis gender. Sama halnya dengan aku sendiri juga seorang penyintas kekerasan berbasis gender. Sedihnya adalah banyak hal-hal banyak mungkin perempuan yang bilang bahwa aku bukan korban kekerasan berbasis gender, bukan karena mereka tidak pernah mengalami, tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu bahwa yang terjadi terhadap mereka adalah kekerasan berbasis gender. Seperti aku sendiri sebetulnya sedihnya adalah aku ini menjadi salah satu orang yang aku rasa mengalami kekerasan berbasis gender itu semenjak aku masih kecil. Hal yang aku ingat pertama kali saat aku mengalami kekerasan adalah sebetulnya sama guru ngajiku. Jadi mungkin waktu itu aku mungkin sekitar usia 9 tahunan kalau nggak salah. Biasa kan kalau misalkan kita maksudnya ibuku mendatangkan guru ngaji ke rumah dan ngajarin baca Al-Quran, ngajarin sholat dan segala macamnya. Kebetulan waktu itu aku waktu itu lagi diajarin cara sholat yang benar itu seperti apa, tapi waktu itu guru ngajiku sempat menyentuh bagian badanku secara tidak appropriate lah aku bilangnya. Waktu itu untuknya aku dan keluargaku itu lumayan terbuka. Jadi ibuku dan ayahku selalu mengajarkan kepada aku dari kecil bahwa ada bagian-bagian di tubuh kita secara tertentu yang tidak boleh disentuh siapapun, termasuk oleh ayah dan ibuku sendiri. Dan waktu itu aku bilang sama, karena kayaknya ibuku sadar tiba-tiba aku sering sekali kalau misalkan guru ngaji ini datang suka kayak cari alasan untuk nggak ikutan kelas lesnya gitu kan. Sampai akhirnya ibuku bertanya, kenapa kok kamu tiba-tiba jadi males dan segala macam. Akhirnya aku cerita, setelah itu ibuku langsung memutuskan untuk memecat guru ngaji ini. Tapi setelah itu dan seterusnya aku rasa banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami sehari-hari pun. Kayak misalkan kita sebagai perempuan khususnya di saat kita mengakses ruang publik kayak di jalan, di transportasi umum, bahkan di ranah online, aku pun sendiri mengalami kekerasan berbasis gender. Sesimpel, sesederhana seperti di catcall, disiul-siulin di jalan. Pengalaman lain yang sangat membekas di aku tuh sebetulnya adalah waktu aku kuliah. Dulu aku kuliah di Semarang,
kebetulan rumahku lumayan jauh dari aku lahir dan besar di Semarang juga, yang kebetulan rumahku itu lumayan jauh dari kampusku dan aku harus naik public transportation, naik bus waktu itu. Dan disitulah aku pertama kali mengalami yang namanya kekerasan. Mungkin kalau disiul-siulin aku sudah mengalami setiap harinya, tapi baru kali ini aku mengalami kekerasan berbentuk fisik di ruang publik saat itu. Jadi aku bisnya lumayan penuh, apa namanya, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada laki-laki tuh nempel banget gitu di belakangku. Aku berdiri kan waktu itu karena penuh banget, nempel banget di belakangku. Uh, Terus aku ngerasa kayak ada yang anget gitu di punggung kan. Terus aku maju, itu ikut maju. Aku mundur, aku pindah ke samping, dia ikut ke samping juga kayak gitu. Selalu seperti itu dan apa namanya? Di situ aku sama sekali nggak tahu harus ngapain, bener-bener freeze, bener-bener apa ya, kayak bener-bener langsung beku gitu. Kayak orang selalu bilang kayak lo kenapa nggak teriak aja dan segala macam. Tapi aku sebagai penyintas saat itu bener-bener kayak is this really happening? Apakah ini bener-bener terjadi kayak gitu? Apa namanya? Sampai akhirnya aku memutuskan untuk turun. Waktu itu aku belum sampai di apa namanya kampusku, tapi kebetulan udah di daerah kampus. Aku turun dan langsung lari ke kosannya temenku. Dan sebetulnya yang paling parah saat itu adalah aku sadar saat itu aku merasa jijik banget, bener-bener jijik, merasa kayak aduh, pokoknya dan I realized that it was wet. Dan aku realize bahwa apa namanya Uh, punggung aku tuh basah. I'm not sure whether it's keringat atau ternyata si pelaku ini sampai mengeluarkan air maninya, aku gak tahu. Cuman I feel so disgusted. Aku pergi ke kosan teman aku bilang aku mau mandi dan aku mau pinjam bajunya dia. Terus dia tanya kenapa kok lo panik dan segala macam. I told her what happened dan di situ sebetulnya yang bikin aku lebih sakit hati sebetulnya the way temanku merespon terhadap cerita aku. Jadi dia respon sambil ngasih baju bilang bahwa ya makanya lo kalau pakai baju yang longgar dong. Like that's what she told me. Padahal saat itu ada poin aku benar-benar cuman pakai kemeja kotak-kotak. I still remember what I wore that day. Apa namanya? Aku pakai kemeja kotak-kotak kayak anak kuliahan biasa, kayak gimana sih rambut aku ikat dan aku pakai celana jeans dan juga kayak sepatu sneakers gitu loh. Biasa aja. Dan somehow itu but from that moment waktu itu aku belum menjadi aktivis seperti sekarang ya. Coba waktu itu aku benar-benar kayak ngerasa bahwa oh ya, yeah, maybe it was my fault. Maybe it was me karena aku menggunakan itu. Tapi another turning point aku adalah di saat adik aku sendiri mengalami kekerasan di jalan. Waktu itu dia pulang, dia pakai hoodie besar, apa namanya? Kalau dari belakang kayak you would not notice kalau dia adalah perempuan, kayak bahkan hoodnya aja dipakai dan dia kena apa tuh begal payudara. Dia pulang nangis, wow. kita cerita. Untungnya ibuku juga bukan tipe orang, maksudnya aku beruntung sih kayak keluar my immediate surrounding family kayak bener-bener very open lah ya, mereka paham bahwa isu-isu seperti ini tuh terjadi sama perempuan dan bukan salah perempuan, tapi extended family waktu itu kayak langsung immediately the first thing that they ask adalah emang kamu pakai baju apa? Dan disitulah aku sadar bahwa no 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 no. Apparently what happened to me before it was not my fault karena this still happened to my sister yang dia pakai baju hoodie gede banget dan segala macam yang nggak kelihatan kalau dia perempuan, but still happen to her kayak gitu. Jadi so yeah, itu kalau misalkan that's my tipping point di mana kayak okay, this is happening to a lot of women all around the world gitu, nggak hanya di Indonesia sih sebetulnya kayak gitu sih, Ellen. Thank you Vivi, so sorry that it happened ya. Ya. Dan maksudnya sampai kamu mengalami beberapa hal ya. Kalau misalnya bisa aku sampaikan juga, kayak kamu freeze kan saat itu, saat Ya. kamu mengalami sendiri kamu freeze, dan itu kan sebenarnya adalah suatu reaksi biologis ya, yang kita kenal dengan istilah tonic immobility gitu ya. Dan itu sebenarnya wajar gitu, kalau misalnya kita tidak bereaksi itu sebenarnya karena kita masih terlalu shock untuk bereaksi gitu, terlalu shock untuk melakukan apapun, dan itu bukan karena tidak mau melawan atau nerima gitu ya dibegituin, tapi karena emang terlalu shock aja dan oh my god, itu sangat-sangat horrible ya, internalisasi bahwa kamu adalah salah kamu gitu ya. Semua yang terjadi ataupun kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis gender yang terjadi pada kamu itu salah kamu gitu kan, sempat itu, dan kemudian kejadian pada adik kamu mengubah segalanya gitu ya. Pandangan tersebut itu
kayaknya bagian ini nih yang susah untuk dipahami oleh banyak orang gitu ya, terutama yang nggak paham isu kekerasan berbasis gender gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa berproses menjadi Vivi yang sekarang, yang kemudian turut mengadvokasi isu kekerasan berbasis gender? Mungkin kalau aku lihat sih, aku bilang surrounding environment atau lingkungan terdekatku itu benar-benar membuat aku menjadi Vivi yang sekarang. Emang prosesnya agak mudah sih, kayak aku tadi bilang kan, kayak dan setelah menjadi korban saat itu, dan tadi ya aku dengan banyak sekali penyalahan terhadap diriku sendiri, bahkan aku sendiri menyalahkan diri aku sendiri. Eventually aku membuat diri aku semakin kecil, semakin tidak terlihat. Pokoknya gimana caranya buat aku tuh membatasi ruang gerakku karena aku sangat ketakutan kalau aku mengalami kekerasan lagi. Tapi itu pun tidak membuat kekerasan itu sendiri berhenti, ya kan? Kayak aku sendiri juga, orang selalu beranggapan bahwa yang namanya kekerasan itu kan pasti dilakukan oleh strangers dan segala macam. Aku sendiri juga survivors dari abusive relationship misalkan kayak gitu, dan itu adalah orang terdekatku saat itu kan, maksudnya pasangan aku saat itu yang melakukan kekerasan. Dan memang prosesnya itu bener-bener kayak nggak sesimpel itu sih sebetulnya. Tapi aku menganggap bahwa kayak tadi si surrounding environment aku, kayak keluarga aku sendiri yang nggak lelah untuk kayak misalkan tadi kayak when I'm trying my best to get out of this abusive relationship, orang selalu berpikir kayak kenapa nggak lo udahlah cabut aja, langsung aja gitu pergi, ngapain sih lo nunggu apa dan segala macam. But it's not that simple, ya kan? Kita semua tahu itu nggak segampang itu. Dan keluargaku dan juga teman-teman terdekatku nggak lelah untuk menjadi safe space. Banyak teman-teman yang akhirnya curhat sama aku bilang, aku tuh lelah kak, temanku tuh apa namanya, katanya tuh pacarnya abusive dan segala macam, tapi dia keluar balik lagi, keluar balik lagi, keluar balik lagi. Emang kayak gitu kayak kalau aku selalu menganalogikan kayak karet gelang. Jadi semakin diulur, kita mencoba banget untuk keluar, begitu balik kejepret, sakitnya luar biasa kayak gitu kan. Aku selalu menganalogkan seperti itu, dan itu yang terjadi, dan aku sangat bersyukur di saat teman-temanku itu nggak lelah ngelihat aku kayak gitu. Jadi aku keluar, balik lagi, teman aku nggak bilang, capek lah ngomong sama Vivi, dia udah gue kasih tahu kayak gini tapi balik lagi kayak gitu. Mereka nggak menjadi orang seperti itu. Mereka sadar bahwa okay, I'm your safe space. Whenever you're ready to get out, then I'm here to listen, untuk memberikan lo safe space. And I think aku juga mencoba untuk reflecting itu kepada diriku sendiri sebagai pendamping juga ya, karena aku sekarang juga menjadi pendamping. Dan selain itu juga itu sih kayak ya memang mentally kita memang harus bisa sembuh juga. Sayangnya memang di Indonesia belum ada support yang cukup untuk bagi teman-teman korban untuk bisa tadi ya healing, yang eventually mereka bisa survive menjadi seorang penyintas seperti itu. Mungkin satu yang pengen aku share juga sih, kayak mungkin karena ini teman-teman kan kita ngomongin KBGO juga ya. Jadi ada satu kejadian yang aku mengalami KBGO yang menurut aku lumayan parah. Jadi kebetulan aku tuh kan ininya Women's March. Jadi aku salah satu panitia Women's March dari awal, dari tahun 2017 hingga sekarang. Jadi waktu Women's March 2018 kalau aku nggak salah satu fotoku waktu marching itu viral karena dipost oleh akun yang kontra dengan narasi feminis. Dan di situ itu sendiri sudah menjadi KBGO kan sebetulnya, karena mereka ngepost mengunggah fotoku yang mereka ambil tanpa sepengetahuanku dan tanpa persetujuanku juga, dan dipost dan sengaja dibikin viral dengan framing kalau gue itu tukang zina, gue lesbian dan segala macamnya. Itu mereka framing sebegitu rupa hingga ingin memberikan yang tujuannya adalah memang tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk menyerangku. Diperparah dengan banyak sekali orang yang akhirnya DM ke Instagramku dan basically kayak bener-bener menyerang aku, mengirimkan pesan-pesan yang lumayan menyakitkan. Kayak dia ada satu yang sampai bilang bahwa gue akan ingat-ingat muka lo, dan kalau gue ketemu sama lo di jalan, lo akan gue bunuh. Ada yang sampai kirim pesan seperti itu, ada yang sampai bilang kayak, karena waktu itu kebetulan memang posterku itu kan ngomongin tentang kekerasan seksual kan, dan kita bicara tentang bahwa
tubuhku tuh ya tubuhku gitu. Dan dia bener-bener bilang kayak, gue liatin aja lo selangkangan lo, ntar gue sobek-sobek dan like stuff like that. So it was really horrible. Tapi kembali lagi karena saat itu kan aku masih sangat baru, maksudnya selama ini aku nggak pernah mendapatkan ancaman sampai akhirnya ada ancaman pembunuhan loh kan. Kalau secara tidak langsung itu adalah ancaman kekerasan seksual dan juga ancaman pembunuhan. Dan di situ aku kembali lagi sih kayak teman-teman aku dan surrounding environment bahkan keluargaku itu benar-benar ngebantu banget. Jadi in a sense aku punya privilege yang luar biasa karena aku memiliki keluarga dan juga teman-teman yang sangat suportif dan juga aku punya jaringan seperti teman-teman SafeNet, teman-teman koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual. Itu menurut aku jaringan yang aku bilang adalah it's a privilege to be part of that network. Ya, kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online itu bentuknya bisa macam-macam sekali ya, dan yang paling sering itu terjadi adalah terkait dengan foto kita yang disebarkan secara non konsensual gitu ya, tanpa ada persetujuan kita, atau bahkan ditambahin dengan narasi-narasi yang bisa mendelegitimasi apa yang sedang kita kerjakan gitu kan. Dan itu terlihat sekali apa yang terjadi pada Vivi gitu ya. Menurutku menarik sih ya kalau kita membahas sisi Vivi yang dari mengalami kemudian berproses menjadi seorang advokat. Itu kan berarti Vivi apakah sudah mengubah perspektif Vivi bahwa Vivi bukan korban tapi Vivi adalah penyintas. Apakah sampai di situ atau ada proses lainnya yang membuat Vivi oke, gue bukan korban, gue adalah penyintas? Kayaknya kalau sekarang posisi aku sekarang ya sebagai seorang advokat memang aku ada saatnya di saat aku akhirnya tadi karena tadi ya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu nggak berhenti kayak bener-bener kejadiannya itu secara harfiah bener-bener literally dialami setiap harinya apalagi di saat kayak sekarang mungkin karena jarang sekali orang mengakses ruang publik orang berpikir bahwa oh berarti kekerasan di ruang publik berhenti nih tapi kan kenyataannya enggak malah ruang publiknya itu berubah kan definisinya dari ruang publik yang bentuknya ruang, literally ruang, menjadi ruang online. Akhirnya kekerasan itu pindah ke ranah online. Dan ada masa, kalau sekarang aku akan bilang diri aku survivor. Tapi di saat nanti, atau kemarin, misalkan saat kemarin aku pernah mengalami kekerasan basis gender, uh, yang dilakukan oleh misalkan waktu itu aku lagi ngisi mungkin teman-teman juga ada yang sempat baca karena ini lumayan viral threadnya di Twitter karena aku sempat mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk verbal saat aku melakukan pelatihan di Lombok dan di saat itu posisiku saat aku mengalami itu aku memposisikan diriku sebagai korban tapi di saat aku sudah berani speak up di situ aku akhirnya memposisikan diriku menjadi oh now I'm a survivor karena aku sudah tadi ya sudah bisa memproses ini memproses trauma itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan sebetulnya seperti itu sayangnya sebetulnya adalah karena berkali-kali kan aku kan cerita tentang kekerasan yang aku alami itu kan nggak cuman saat itu kekerasan saat itu tapi ada beberapa cerita-cerita lain yang salah satunya sebetulnya adalah aku come out sebagai aku adalah penyintas dari kasus perkosaan dan di situ benar-benar saat itu aku menyebut diri aku sebagai penyintas itu tidak untuk membuat orang mengobjektifikasi cerita sedihku atau cerita yang membuat aku traumatis, tapi lebih kepada aku ingin melihat bahwa aku ini korban yang sudah menjadi penyintas. I want to empower other people juga bahwa you can actually survive from your trauma kayak gitu. Cuman sayangnya banyak orang yang tadi aku bilang kan yang akhirnya malah mengobjektifikasi statusku sebagai penyintas khususnya kalau misalkan kasusnya kesannya kayaknya wow banget kayak misalkan kayak tadi aku come out sebagai penyintas perkosaan. Somehow aku sering sekali diundang dan titelku itu ditulis sebagai korban perkosaan. Padahal I am way more than that. Maksudnya aku sendiri juga sebagai advokat, aku come out sebagai advokat terlebih dahulu, baru aku akhirnya di saat aku sudah paham bahwa oke, I'm empowered enough to be able to speak in public bahwa aku adalah penyintas perkosaan. In a sense bahwa ya tadi aku bilang aku tuh lebih dari seorang dalam tanda kutip korban. Aku lebih dari seorang penyintas, tapi aku punya dan itu yang akhirnya menjadi aku kadang kalau misalnya ada orang yang ngundang misalkan kan kayak Kak Vivi mau dong ngomongin tentang kekerasan berbasis gender misalkan di situ titelnya adalah korban kekerasan seksual dan aku selalu bertanya kamu mau aku datang ngobrol sama kalian diskusi sama kalian sebagai seorang expert atau kalian hanya ingin mengkomodifikasi cerita trauma yang aku alami
kayak gitu. Dan menjadi penyintas itu bukan berarti terus gue udah nggak trauma lagi ya. Orang selalu berpikir kayak gitu, oh berarti santai aja lah ngomong sama Vivi, dia kan udah penyintas kayak gitu. Dan ini juga media tuh sering banget kayak ngontak aku dan nanya kayak, boleh nggak kita interview korban-korban yang lapor ke Hollaback, yang hal-hal seperti itu. Dan aku selalu berpikir kayak, gimana maksudnya? Kayak gitu loh. Jadi orang selalu berpikir bahwa, oh kalau udah penyintas, then it's fine. Let's just talk about the experience that they had. But that's not the point. Di saat kita sudah menjadi penyintas, bukan berarti terus orang boleh semena-mena mengulik-ngulik lagi, mengulang-ngulang lagi trauma yang kita rasakan. Kayak gitu sih. Karena trigger itu pasti tetap ada. Walaupun tapi memang mungkin kita sudah tahu bagaimana cara menghandle trigger-trigger tersebut. Bahkan apa yang Vivi sampaikan hari ini itu kan termasuk mengulang memori Vivi, dan I thank you a lot to do that, ini ya, melakukan hal ini gitu, untuk kepoin KBGO, dan itu menurutku sangat luar biasa apa yang Vivi lakukan gitu kan. Ketika sudah menjadi penyintas di ranah publik gitu kan, kamu sudah menceritakan dampaknya. Tetapi baiknya nih, sebagai publik, baiknya bagaimana kita bisa mengadres situasi ini. Apakah misalnya dengan tidak mengungkit-ungkit lagi kisahnya, atau apa? I think there is this old saying yang bilang bahwa if you don't have anything nice to say, just don't say anything. Menurut aku itu tuh kayak harusnya itu menjadi panduan hidup banyak orang, khususnya di ranah online. Karena aku bener-bener, dan ini tuh menurut aku kayak sekarang lagi ada tren kayak spilling tea di media sosial kan, khususnya di saat tadi ya, di saat aku rasa tuh ini tuh kayak pedang bermata dua sih, di saat kita come out secara publik, dan especially di saat kita calling out seorang pelaku kekerasan seksual. In a sense bahwa aku paham kenapa banyak sekali teman-teman yang memilih jalur ini, karena memang belum ada undang-undang atau peraturan di Indonesia yang akhirnya bisa memberikan hukuman atau keadilan kepada si pelaku dan keadilan kepada korban. Itu tuh belum ada di Indonesia. Jadi akhirnya kayak kesannya banyak orang yang akhirnya udah mentok gitu kan, kayak gue gimana nih, gue mencari keadilan, oke deh gue call out dia di media sosial. Tapi di lain sisi, di sisi yang buruknya adalah mungkin teman-teman Seknet sendiri juga udah paham dengan undang-undang ITE, kalian lebih ahli, dan teman-teman yang spill kayak gitu, yang call out, itu mereka menurut aku lebih rentan kan untuk dilaporkan dengan undang-undang ITE, khususnya apabila saat mereka call out itu mereka belum ada laporan polisi sama sekali. Jadi itu menurut aku. Dan kedua, sisi buruk lainnya adalah korban jadi terekspos. Banyak orang yang misalkan kayak, gue nggak mau bilang korbannya siapa, tapi netizen di Indonesia itu kayaknya lebih jago detektif-detektifannya daripada detektif beneran. Somehow ketemulah ini si korban siapa, dia akhirnya mengalami KBGO dengan tadi didoxing lah, oh korbannya ternyata ini, sekolahnya di sini, rumahnya di sini, usianya segini, akun sosial medianya ini, dan segala macam, didoxing abis-abisan, yang akhirnya malah jadi korban lagi dengan nature yang berbeda, yaitu kekerasan berbasis gender online. Jadi menurut aku sangat tidak bijak untuk tadi ya teman-teman yang khususnya apalagi kalau misalkan call outnya ini dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh korban itu sendiri. Menurut aku itu kadang aku melihat bahwa korban ini cuma ingin curhat misalkan, tapi ternyata pihak ketiga ini somehow aku nggak tahu kenapa dia memutuskan sendiri untuk call out si pelaku bahkan sering sekali tanpa persetujuan dari korban. Mau nggak kamu aku bikin thread seperti ini dan segala macam, endingnya malah korban yang didoxing. Bisa jadi si pelapor tadi atau tadi orang yang mengunggah itu juga akhirnya kena doxing kayak gitu. Menurut aku the way orang handle it, masyarakat Indonesia menghandle itu memang ya tadi aku bilang, kalau if you don't have anything nice to say then just shut up gitu kan. Tapi sayangnya banyak mulut pada nih yang kayak gitu sih. Jadi menurut aku the first thing adalah believe the victim. Itu menurut aku yang paling penting adalah kita percaya sama korban. Gue paling benci kalau misalkan ada yang cerita kayak gini terus langsung ngomongin tentang false accusation. Di saat there's so many cases yang it's real tapi orang nggak bisa come out karena mereka takut tadi dituduh bahwa ini false accusation. Sedangkan kasus soal false accusation tuh kayak persenannya tuh kayak kecil banget among millions of real cases yang nggak bisa come out karena tadi. First, believe the victim. Second, ya tadi sih, kalau misalkan you don't have anything nice to say, just shut up gitu. Kayak ya udah nggak usah. Kalau misalkan lo merasa bahwa malah endingnya kayak kenapa victimnya nggak begini, kenapa kok nggak lapor, kenapa gini.
just shut up. Kayak orang kadang memang benar sih kayak nggak paham how hard it is untuk seorang penyintas untuk bisa bercerita, bahkan end up untuk melapor dengan tadi situasi di mana hukum di Indonesia memang sangat tidak mendukung korban. Kayak bahkan KBGO sendiri kan belum ada aturannya kan, secara undang-undang nggak ada aturan tentang KBGO, sangat terbatas jenis-jenis kekerasan seksual dan segala macamnya. Dan I think the least other thing yang bisa dilakukan masyarakat adalah tadi sih memberikan informasi kemana mereka sebetulnya bisa mencari bantuan. Kayak Jakarta Femin sendiri kita punya yang namanya carilayanan.com, di mana teman-teman bisa mencari bantuan yang dibutuhkan oleh kita yang sedang mengalami atau orang yang kita kenal mengalami kekerasan berdasarkan jenis bantuannya dan juga lokasi kejadiannya. Kalau KBGO tentunya teman-teman bisa lapor ke SafeNet ya, yang seperti itu. Jadi aku rasa itu sih selemah-lemahnya iman, mungkin diem aja gitu kalau misalkan memang nggak punya, kalau kalau kita punya tendensi yang akhirnya malah mempertanyakan pengalaman korban, menurut aku mending diem aja deh daripada tadi malah jatuhnya memperparah trauma korban itu sendiri. Jenis bantuan apa aja sih yang biasanya bisa ditemukan di dalam carilayanan.com? Oke, jadi kalau di carilayanan.com itu ada jenis bantuan yang ada itu adalah rumah aman, konseling secara psikologis, konseling secara hukum, terus bantuan medis, dan juga yang terakhir adalah ini konseling sebaya, jadi peer to peer konseling. Jadi kan mungkin ada satu kota yang mereka nggak punya yayasan yang berurusan dengan mental health misalkan seperti itu, tapi banyak dari organisasi-organisasi di seluruh Indonesia sebetulnya mereka punya konseling teman sebaya sih. Jadi ada 5 itu yang bisa teman-teman akses dan bisa diakses berdasarkan kotanya. Dan sebetulnya kalau misalkan teman-teman khawatir menggunakan carilayanan.com, takut kalau misalkan sejarah browsingnya itu kelihatan, history browsingnya kelihatan, teman-teman bisa akses belipotbunga.com. Jadi nanti kalau misalkan historinya dilihat itu nggak kelihatan kalau teman-teman lagi cari layanan, kelihatannya kayak teman-teman lagi beli pot bunga gitu kan. Kebetulan kan sekarang tanaman lagi ngetren banget kan, jadi kayak make sense aja gitu orang beli pot bunga kayak gitu sih. Jadi karena banyak juga situasi di mana korban itu walaupun sudah lepas dari pelaku gitu atau tidak berada dalam situasi tinggal yang sama atau situasi konteks lain yang sama gitu, tetapi tetap mengalami pengawasan atau pemantauan gitu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga ya dalam abusive relationship itu. Kalau misalnya seorang korban itu apa saja yang dialami? Apakah hanya kekerasan fisik gitu? Karena orang-orang kan kadang-kadang berfokus hanya pada kekerasan fisik gitu kan, tidak memahami konteks misalnya kekerasan dalam bentuk psikis, sehingga makanya tadi ada balik lagi sama si dia itu kan sebenarnya ada manipulasi psikis ya, terus atau mungkin situasi-situasi seperti kekerasan ekonomi gitu mungkin. Kalau misalnya ada yang bisa dibagi atau berkenan dibagi. Oke. Sebetulnya dirimu tadi udah menyebutkan banyak sekali jenis-jenis yang orang sering sekali nggak sadar. Tapi memang bener sih, kayak kemarin tuh, ada di Twitter lagi viral itu kan, yang rape without abuse. Terus gue kayak mikir, gimana maksudnya without abuse? Tapi ternyata yang dimaksud adalah karena orang selalu mengasosiasikan abuse itu dengan kekerasan fisik. Jadi saat itu dia bilang kayak rape without abuse tuh maksudnya diperkosa tapi nggak ada violence, nggak ada physical abuse. Padahal yang namanya rape ya itu physical ya, maksudnya itu rape itself is a abuse kan. Jadi itu yang tadi ternyata banyak sekali miskonsepsi itu, dan betul dengan abusive relationship banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ya kan lo nggak dipukul dan segala macam, lo kan nggak masa diperkosa kan sama pacar sendiri, kan sama suami sendiri misalkan kayak gitu. Dan itu yang terjadi sama aku sebetulnya there's no physical abuse, tapi lebih ke psychological abuse. Dan banyak sebetulnya teman-teman juga yang cerita tentang hal yang sama, yang berpikir kayak ini tuh abusive gak sih kak? Ini tuh abusive gak sih kalau pacar gue tuh melakukan ini? Abusive gak? There's a lot of questions apakah ini abusive atau enggak. Jadi yang aku alami tuh kayak aku tadi bilang it's more psychological, banyak sekali gaslight. Gaslight itu jadi kayak di saat aku call out misalkan dia kayak ketahuan selingkuh misalkan, terus dia bilang kayak
lo tuh cemburuan banget deh, yang kayak gitu-gitu, yang sampai kayak menyerang kayak it's all in your head, you're just a crazy woman, yang kayak gitu. Jadi akhirnya gue selalu dalam posisi di saat yang eventually aku keluar dari itu, aku bener-bener bilang sama itu saat itu sama mantanku bahwa kayak yang you know what, the whole relationship I always think that I'm the crazy one. Kayak aku sampai bilang kayak gitu, I'm always think I'm the crazy one because you always tell me that I'm a crazy person. That's what happened. Dan banyak juga teman-teman yang cerita bahwa kayak yang dia diancam dengan kayak contohnya misalkan dia gue mau putus, gue udah gak mau sama lo. Terus si mantannya bilang kayak si pasangannya bilang kayak kalau nggak gue nggak akan ada yang mau sama lo tuh begini, lo tuh begitu, lo tuh jelek, lo tuh gendut, dan keluarlah tuh semua body shaming. Itu tuh sering banget terjadi, dan some people doesn't realize bahwa itu adalah abuse. It's a verbal and mental abuse yang orang sering sekali suka justifikasi, kayak misalkan tadi ya, atau mungkin yang modelnya sangat posesif. Misalkan ada yang dia keluar sedikit dan segala masalah kita main terus kayak lu tuh ngapain sih main kayak gitu, aku tuh nggak suka lalalala, yang sampai akhirnya terus keluarlah kata-kata seperti itu, terus dia minta maaf. Di saat kita bilang itu tuh abusive tahu, kadang pasangan sendiri enggak, dia tuh kayak gitu tuh karena dia tuh sayang sama aku dan segala macam. Orang tuh melihat itu adalah sebagai hal yang biasa. It's a way like tadi ya, possessive, overly possessive, kecemburuan yang berlebihan itu orang melihat itu adalah a way of people expressing their love. Um, tapi aku juga nggak bisa menyalahkan karena aku lihat bahwa abusive behavior ini memang benar-benar dibiasakan dari kecil. Another story yang pengen aku share adalah, jadi aku punya sepupu yang jaraknya lumayan jauh sama aku, dia masih SD sekarang. Waktu dia kelas 2 atau kelas 3 SD, kalau aku nggak salah, dia itu sempat cerita, jadi aku lagi main ke rumah omku, terus habis itu omku bilang, itu tadi dia, misalkan contoh nama, sepupuku si Dian gitu misalkan, itu Dian tadi nangis tuh, Vi, gitu. Habis itu kenapa gitu. Cobain aja tanyain kenapa gitu kan. Habis itu aku tanya, kamu kenapa tadi pulang sekolah nangis? Terus dia cerita, iya ada kakak kelasku laki-laki mbak ngunciin aku di kelas. Terus waktu si sepupunya dicerita, omku itu di belakang ketawa dan bilang, tuh kan cengeng banget, itu tuh berarti artinya cowok itu tuh suka sama kamu. Aku di situ kayak, oke, gimana caranya gue mengintervensi ini tapi tidak menyinggung perasaan omku ya, sebagai nggak ya, tahu kan maksud gue, kayak yang gue pengen intervensi ini, gue pengen adik gue tahu bahwa this is not right, yang terjadi sama dia adalah hal yang salah, tapi tanpa menyinggung, tanpa istilahnya kayak mencoba untuk lecturing omku on how to parenting gitu loh, how to parent gitu, karena aku sendiri juga bukan orang tua kan. Tapi waktu itu aku bilang sama sepupuku saat itu, aku bilang bahwa kayak aku nanya, kalau misalkan si cowok itu sayang sama kamu, kira-kira pantas nggak sih ngunciin kayak gitu? Aku tuh sayang sama kamu, ayah sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu, pernah nggak mereka ngunciin kamu di kamar sampai kamu nangis? Enggak. Ya berarti apa yang dilakukan tadi kakak kelas kamu ngunciin kamu di kamar, di kelas sampai kamu nangis, itu bukan rasa sayang. Tapi sayangnya nggak banyak orang yang mau intervensi kayak gini ke anak-anak kecil. Dan itu tuh sering banget. Bahkan aku sendiri kalau aku inget-inget lagi, waktu TK aku juga sempet tuh ngalamin kayak gitu. Dan literally itu si anak TK itu yang ngebully aku waktu itu, orang tuanya bilang, iya dia tuh kayak gitu karena dia tuh suka sama kamu, yang kayak gitu. Dan itu tuh jadi hal yang biasa, akhirnya waktu kita besar, kita melihat itu adalah bagian dari orang, di saat laki-laki khususnya melakukan sesuatu yang tadi ada abusive behavior, itu orang langsung melihat bahwa that's the way of him expressing his love, kayak gitu. So that's why orang sering bingung apakah ini abusive atau enggak, karena kita emang udah dibiasakan dari kecil untuk melihat abuse itu sebagai tanda sayang gitu. Mungkin faktornya bukan cuma itu ya, mungkin dari sisi si pelaku gitu ya, pelaku yang usianya masih kecil gitu juga, mungkin mereka merasa tindakan tersebut itu adalah bahasa yang mereka miliki saat itu. Tapi kan jadi pertanyaan lagi kan, loh kok yang bahasa yang lu miliki cuma bahasa kekerasan gitulah, ya kan? Apa yang membuat lo berpikir bahwa bahasa kekerasan itu adalah bahasa satu-satunya gitu? Atau mungkin dia kecil memang cuma diberitahu bahasanya ya cuma itu gitu. Jadi kayak
problemnya cukup sistematis ya, nggak bisa Ya. nggak bisa kita lihat satu dimensi aja gitu bahwa dia adalah pelaku terus kelar gitu. Banyak situasi juga seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya, aduh, kalau kita ngomongin pengalaman soal mengalami kekerasan berbasis gender itu emang tidak bisa dilihat hanya satu dimensi saja gitu kan, tidak bisa dilihat bahwa alah kamu kan udah tahu dia melakukan kekerasan, kamu tidak melakukan apapun, tidak bisa seperti itu gitu. Atau situasi-situasi lain lah ya yang membuat kekerasan berbasis gender ini cukup kontekstual biasanya, banyak yang harus digali gitu kan di dalamnya. Kalau dari sisi situ, thank you lagi Vivi sudah mau sharing. I think aku harus selalu berterima kasih nih pada Vivi kalau terkait dengan berbagi pengalaman seperti ini, karena itu sangat tidak mudah ya mengorek masa lalu, mengorek pengalaman yang tidak menyenangkan pasti akan tetap tidak menyenangkan gitu ya, mau berapa kali pun, mau berapa tahun pun sudah berlalu gitu. Tadi kan kita sempat membahas soal safe space gitu ya. Terkait dengan safe space ini, apa yang dibutuhkan korban sebenarnya? Apakah dalam bentuk intervensi, apakah dalam bentuk pasif gitu ya, hanya menjadi pendengar, atau seperti apa? Mungkin dari Vivi ada tips juga yang bisa dibagikan gitu, baik menjadi safe space ketika kekerasan itu sedang berlangsung, ataupun ketika kekerasan itu sudah tidak berlangsung lagi tetapi traumanya masih membekas. Sebetulnya menjadi pendengar yang baik itu juga aku rasa menjadi salah satu intervensi yang orang sering sekali menganggap remeh, atau kita bilangnya underrated. Apa sih bahasa gaulnya gitu, oh you're so overrated, oh you're so underrated. Menurut aku tadi sih kayak menjadi pendengar yang baik itu sering sekali underrated. Orang berpikir bahwa kayak apa namanya, kalau gue menjadi pendengar yang baik, gue belum melakukan intervensi. That's wrong. Sebetulnya kadang yang dibutuhkan oleh teman-teman korban adalah tadi pendengar yang baik, yang literally dengerin cerita mereka tanpa questioning, tanpa ya tadi ya doubting their story, kayak mendengarkan dan percaya sama cerita mereka. Itu menurut aku adalah salah satu jenis intervensi yang sangat penting. Selain itu tentunya sih menurut aku sendiri merasa di saat ada kejadian kekerasan yang aku alami akan lebih menyakitkan di saat ada orang yang melihat tapi mereka nggak melakukan apapun. Kayak tadi aku juga ceritakan di saat aku cerita sama temanku, tapi reaksi temanku malah jadi seperti malah menyalahkan aku, itu malah membuat aku menjadi lebih trauma daripada kekerasan yang aku alami kayak gitu sih. Melihat bahwa orang yang aku sayang, orang yang aku percaya, ternyata malah menyalahkan aku di saat aku mengalami kekerasan. Itu menurut aku sungguh sangat menyakitkan. Selain itu menurut aku tadi ya, intervensi tadi kan orang selalu berpikir, oh kalau intervensi itu harus secara langsung, kita harus langsung apa namanya menghentikan kekerasan itu dengan cara ya tadi kayak langsung nih bilang marah-marah sama si pelaku dan segala macam. No, it's way beyond that. Jadi memang kalau di Holoback itu kita punya intervensi 5D itu kan. Jadi D yang pertama tadi sebetulnya asumsi kebanyakan orang adalah melakukan intervensi secara direct atau intervensi secara langsung. Itu dengan tadi langsung call out ke pelaku bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekerasan, itu pelecehan, jangan lakukan itu lagi dan segala macamnya. Tapi aku yakin di saat kita melakukan intervensi, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah keamanan kita dan juga korban saat itu. Jadi kalau teman-teman merasa melakukan intervensi secara langsung itu tidak aman bagi teman-teman, ya jangan melakukan. Teman-teman bisa memilih cara intervensi lain. Yang kedua ada yang namanya distract atau mendistraksi. Mendistraksi ini memang kesannya kita kayaknya harus kreatif banget deh untuk tahu caranya gimana kita bisa mendistraksi si pelaku atau si korban sehingga tadi kekerasan itu tidak terjadi atau tadi ya bisa mengalihkan situasinya itu sendiri. Nah, aku rasa sebetulnya distraksi ini nggak harus complicated itu. Kalau misalkan di ranah online mungkin teman-teman bisa misalkan kayak aku sih sering mendengar cerita teman-teman yang kalau misalkan dia lagi di WhatsApp grup kantor terus tahu ada bapak-bapak boomer gitu. Maaf ya aku stereotyping tapi memang ini kejadiannya keseringan gitu. Bapak boomer ngirim stiker yang berbau seksual atau bahkan mungkin mengomentari atau bercandaan di WhatsApp grup kantor, terus bercanda menyerang satu orang yang akhirnya tadi ya menyerangnya secara seksual. Mungkin kita sebagai misalkan si pelaku itu adalah bos kita, agak susah memang untuk kita kayak call out langsung direct bahwa Pak itu atau Bu itu kekerasan, memang agak sulit. Yang bisa kita lakukan waktu itu aku bilang sama temannya jadi distract aja, apa namanya,
nggak langsung ganti topik lah ke topik pekerjaan yang sesungguhnya, karena itu kan grup kantor gitu, kayaknya kan nggak pantas ya, apa namanya, bercanda-bercanda, bahkan apa namanya, bercanda biasa nggak apa-apa, apalagi kalau bercanda-bercanda model seperti itu. Jadi di distract aja, kembalikan lagi ke diskusi apa namanya, sebetulnya apa. Nah, tapi menurut aku di saat kita dalam ranah situasi seperti itu, setelah distract kita bisa melakukan yang tadi aku bilang delay, yaitu menunjukkan kepada korban bahwa kita ada di sisi dia dan mempercayai apa yang terjadi dan menunjukkan bahwa kita mendukung mereka. Itu yang paling penting dan ini yang paling sering sekali orang lupa, yaitu melakukan delay ini. Nah, apa karena orang sering sekali langsung fokus pelakunya mau diapain nih, tapi kita nggak sadar bahwa ada korban juga yang perlu kita reach out dan kita berikan dukungan. Nah, selain itu ada juga dokumen di mana kita mendokumentasikan sebetulnya. Mendokumentasikan ini memang kesannya sangat straightforward ya, kayaknya langsung banget dokumen gitu kan. Tapi ini menurut aku penting khususnya di saat kita ingin menolong korban yang dimana korban nantinya ingin melaporkan kejadian tersebut. Tapi yang harus kita ingat dalam kita mendokumentasikan sebetulnya adalah uh, apa hasil dari dokumentasi kita ini bukan punya kita, tapi punya korban. Yang bisa kita lakukan adalah setelah kita mendokumentasikan, kita kirimkan ke korban, biarkan korban yang memutuskan apa yang ingin mereka lakukan terhadap hasil dokumentasi itu. Kalau misalkan endingnya kita upload di sosial media, tanpa persetujuan korban khususnya, yang ada kita malah melakukan KBGO lagi terhadap korban. Jadi memang baiknya kita tanyakan ke korban apa yang ingin mereka lakukan terhadap dokumentasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah delegate, yaitu mendelegasikan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebetulnya nggak harus authority atau polisi atau apa, tapi mungkin kalau misalnya di ruang publik kita melihat ada kejadian, kita nggak yakin kita harus melakukan apa, kita bisa bilang sama orang yang, atau ngajak orang lain untuk ngebantu juga. Itu kayaknya tadi mbaknya itu di apa-apain deh, kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Basically cari temen lah. Atau ya kalau misalkan kalian melihat, misalkan ada ada tweet yang doxing seseorang, kita bisa report ke kita bisa melakukan reporting terhadap tweet atau akun yang tadi kalian merasa bahwa mereka telah melakukan KBGO. Metode intervensi saksi ya. Betul. Made. Jadi ada direct, distract, delay, dokumen, dan juga delegate. Jadi 5D. Dan yang paling penting tadi ya, Vi, tetap memperhatikan keamanan diri. Kalaupun ingin membantu juga tentunya memperhatikan keamanan korban. Jangan sampai niat baik kita malah mencelakakan korban. Lebih kurangnya kayak gitu kan. Terkait dengan kekerasan, tadi Vivi sudah menyebutkan banyak hal gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tuh suka lupa gitu loh. Kalau yang namanya kekerasan itu juga berbeda-beda pada seseorang. Ketika orang lain dicubit tidak sakit, tetapi saya dicubit sakit, bukan berarti saya tidak mendapatkan kekerasan karena si itu nggak sakit gitu loh. Jadi kadang-kadang kita suka membandingkan konteks korban dengan situasi kita yang sama sekali berbeda dengan korban gitu. Itu yang perlu kita perhatikan juga ya. In general aja sih, orang tuh selalu punya pikiran kalau itu nggak kejadian sama kita, berarti nggak mungkin itu kejadian sama orang lain. Padahal kan nggak seperti itu ya. Apa yang tidak terjadi sama kita, bukan berarti orang lain tidak mengalami hal tersebut. Dan ini menurut aku konteksnya sama seperti kayak kekerasan. Just because this doesn't happen to you, it does not mean that it doesn't happen to orang lain, kayak gitu sih. Dan aku rasa memang khususnya di saat kalau aku sendiri aku melihat kayak I do have a lot of privilege sebagai seorang cis heteroseksual perempuan, berasal dari keluarga dari etnis mayoritas di Indonesia yaitu etnis Jawa, dengan keluarga yang tumbuh dengan agama mayoritas di Indonesia yaitu agama Islam. I do have a lot of privileges, dan kalau misalkan aku mau melihat hanya privilegeku sendiri, hanya di bubble privilegeku sendiri, aku mungkin nggak akan peduli dengan isu-isu ini, nggak akan peduli dengan isu-isu lainnya. Kayak aku bilang tadi, di saat aku mengalami kekerasan, I do have my family to support me. Tapi kan kayak kalau kita mau ngomongin lebih lanjut dan kita memang ingin benar-benar tadi ya, kalau misalkan tadi ya kayak aku melihat bahwa kalau cuma dibatasi oleh privilegeku doang, ya jelas aku nggak akan melakukan ini. Tapi the thing is, di saat kita ngomongin KBGO, kita nggak hanya ngomongin KBGO yang terjadi sama diri kita sendiri, tapi kita juga ngomongin KBGO yang terjadi ke orang lain, kayak gitu. Dan mungkin salah satu konteks terkait kekerasan yang sukar dipahami juga itu adalah terkait dengan ketiadaan konsen biasanya di situ. Nah, Vivi mungkin mau jelasin sedikit nih terkait dengan konsen atau ketiadaan konsen itu biasanya bagaimana dia berfungsi gitu ya.
atau berbentuk Heeh. dalam kekerasan? Jadi tuh memang menurutku di saat kita bicara tentang kekerasan, kata kuncinya tuh sebetulnya ada berapa ya? 3. Yang pertama adalah tadi ya unwanted atau tidak diinginkan. Terus yang kedua itu tadi ada bias gender. Yang ketiga ada power relation. Ya. Itu 3 kata kunci di saat kita bicara tentang kekerasan. Unwanted itu yang pertama, selalu menjadi yang pertama karena konsen atau persetujuan itu yang paling penting. Kayak aku nggak begitu apal FRIES itu singkatannya apa, tapi intinya di saat kita ngomongin konsen, persetujuan, orang selalu beranggapan konsen itu ngajarin kita untuk tadi melakukan perzinahan. Itu yang sering sekali anggapannya itu. Padahal sebetulnya kayak kemarin kan ada juga nih viral juga di Twitter bilang kalau apa namanya, iya apa namanya kalau zaman dulu mah dihargain ratusan onta gitu misalkan kan apa namanya baru deh lo kan mau dipakai lo ada harganya gitu terus gue ngeliat itu kayak terus dia waktu soalnya karena habis itu dia bilang bahwa ya daripada lo ngajarin konsen menang banyak dong laki-lakinya kayak gitu dan segala macam. Terus gue cuma berpikir jadi di kepala lo tuh konsen itu ngajarin apa sih sebetulnya? Padahal selama ini kita ngajarin konsen dengan konsep bahwa lo mau bayar gue jutaan onta pun kalau gue nggak mau ya gue nggak mau. Sebetulnya kan itu kan yang diajar konsen, Ya. tapi aku nggak tahu kenapa sih orang ini malah bilang kayak, ya kan udah dibayar ratusan unta. Malah akhirnya kan tadi, ada keterpaksaan, ada ketidakinginan, karena dia terpaksa melakukan tadi ya menikah, karena sudah dibayar ratusan onta, itu bukan berarti ada konsen. Karena tadi yang pertama, yang paling penting adalah, kuncinya adalah, apapun yang kita lakukan nggak harus hubungan seksual. Bahkan hal-hal sesimpel kayak megang tangan, kayak tadi Ellen bilang masalah cubit mencubit itu tadi ya, kayak orang dicubit mungkin nggak apa-apa biasa aja, tapi ada orang lain yang merasa dicubit kayak sakit kayak gitu kan. Dan itu juga sama kayak disentuh, gue kalau misalnya disentuh pundak gini, gue merasa kayak oke. Tapi mungkin ada orang lain disentuh pundak kayak kenapa kamu pegang-pegang aku kayak gitu, but it's valid gitu kan, karena itu badan kita gitu, dan itulah di saat kita ngomongin konsen adalah itu. Dan mungkin orang lain yang selalu juga miskonsepsi lain di saat kita ngomongin konsen adalah di saat orang hari pertama mereka mau, hari kedua selalu dianggap mereka pasti mau juga. Itu Asumsi juga ya. ya itu jadi itu nggak kayak gitu, konsep-konsep itu spesifik dan juga kita bisa berubah pikiran, ya kan? Uh, harus spesifik, lo boleh dipegang tapi bukan lo boleh pegang tangan gue bukan berarti lo boleh pegang pundak gue, sama kan kayak halnya kayak lo boleh minum kopi gue bukan berarti lo boleh makan kue yang gue punya. Somehow orang bisa kok relate, bisa memahami konsen terhadap kopi dan kue, tapi gue nggak paham kenapa orang nggak bisa memahami konsen terhadap tubuh seseorang. Itu yang kadang gue sendiri kayak, gimana sih nih manusia ini? Gue sampai, aku itu udah, aduh sampai migrain ini kepala gue sampai akhirnya pusing banget. Coba minum kopi dulu. Ya, ya Allah. Kayak gitu deh Ellen. Ya, tapi benar ya, kadang-kadang tuh kita melihat situasi di mana kita bisa nih bersopan santun dengan, boleh dong gue minta makanan lu gitu kan. Terus ya udah gitu. Tapi bukan berarti kemudian pas kita mau ngambil snacknya gitu, terus nggak minta izin lagi gitu ya. Atau kayak hari ini kamu diizinin, atau hari ini kamu main ke rumah temen terus dikasih masuk. Tapi kemudian besok kalau mau main lagi, apakah tiba-tiba langsung nyelonong buka pintu? Bener. Ya, but somehow people bisa relate itu, tapi di saat kita ngomong ketubuhan, kok ya susah banget buat memahami itu. Gue bener-bener nggak paham deh. But okay. Ya, saya rasa tapi ini pasti sebenarnya sangat berkaitan dengan kerja Vivi ya, terkait dengan feminisme gitu ya, di mana tentu dalam konteks ketubuhan ada tubuh-tubuh yang dianggap dimiliki oleh gender lainnya gitu, yang lebih tinggi gitu, atau dianggap lebih dominan ya di dalam masyarakat. Itu mungkin yang terjadi. Terima kasih banyak Vivi sudah mau berbagi, dan beneran banyak banget kisah yang kamu bagi. So kita sangat berterima kasih ya atas hal tersebut. Juga saya yakin ini akan membantu teman-teman untuk bisa memproses apa yang terjadi pada dirinya ketika misalnya mengalami kekerasan berbasis gender, ataupun sudah selesai gitu ya dalam apa tadi bahasa kamu, menyelesaikan respon gitu ya atas kekerasan berbasis gender yang dialami gitu. Atau kalau misalnya kita bukan yang mengalami, kita menyaksikan, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, itu juga sudah disampaikan oleh Vivi. Terima kasih sekali Vivi sudah berbagi di Awas KBGO di program Quick Point KBGO kali ini. Sama-sama, makasih juga udah undang aku. Thank you for being such a safe space for me to share my story. Thank you so much. Makasih juga Vivi.